Kalau kami di rumah makan apa? Ya kan? Kalau kami di rumah aja nggak kerja, mati kelaparan. Kalau kami keluar kena corona, ya toh sama-sama mati, masa bodoh kan gitu. Kembali lagi kita di Frans Sunuraya Official. Kali ini saya kembali lagi kedatangan tamu Richard Stefanusitio, rekan saya yang sedang di Jakarta. Kami sama-sama mendirikan kantor hukum Frans Clinton Sitio and Partner. Kita akan mengobrol-ngobrol ya terkait pandemi COVID ini. Langsung saja, ayo Pak Richard. Halo. Halo Pak Pras, 2 kali ya saya diundang ya ini ya. Ya, bagaimana, sehat kan? Sehat. Gimana di Medan? Sehat? Sehat Pak Richard. Walaupun di Medan belum diterapkan PSBB, tapi rasanya seperti PSBB. Ya, jadi seperti kita di rumah saja, keluar harus menggunakan masker, dilarang berkumpul-kumpul. Ya, penegak-penegak aparat hukum kita sering razia-razia gitu kan, kalau ada kerumunan dibubarkan. Ya, Tapi belum diterapkan ya? PSBB? Belum, regulasi PSBB-nya belum. Kan kemarin Gubernur Sumatera Utara kan bilang belum perlu PSBB. Jadi belum. Kalau di Jakarta gimana suasana PSBB? Ya kalau kita bicara di PSBB ya kemanapun kita pergi harus pakai masker, tidak boleh berkerumun. Bahkan untuk anak-anak bermain bersama pun ya tidak bisa lagi kan gitu di jalanan. Kemudian Satpol PP pun sering razia dan juga daerah tiap gang-gang itu udah ditutup sekarang. Masing-masing tempat pemerintah PSBB, pemerintah RT RW juga PSBB juga. Gitu. Iya, kan begitu. Berarti kan mirip-mirip kan? Benar. Cuman yang ngeri ini Pak Richard, ini kan tempat tinggal aku sekarang ini di sini ini kan dekat ini sama tempat pemakaman kan, TPU Simalingkar B lah kita bilang. Jadi sering tuh ada jenazah yang diantar lewat tuh kan di jalan. Itu diantar tengah malam. Dini hari, jam 2 pagi, jam 3 pagi. Lewat, itu ambulan dikawal sama polisi, tanpa menggunakan sirine gitu kan. Jadi operasi senyap dalam memakamkan jenazah. Kita nggak tahu tuh apakah positif COVID atau tidak. Tapi udah seperti itu pemberlakuannya rata-rata. Karena apa? Karena masyarakat kita banyak yang takut kalau tahu ada pasien corona yang dimakamkan gitu kan. Akhirnya tengah malam hal-hal seperti inilah yang berhembus di tengah-tengah masyarakat, kepanikan, ketakutan dan sebagainya lah. Di sana gitu juga. Kalau untuk bagaimana pemakaman seperti Bapak kan kurang tahu ya, karena kan memang saya tempat sendiri tinggal jauh dari pemakaman. Cuman ya memang kekhawatiran masyarakat sekarang sudah dalam tingkat yang sangat tinggi kalau kita melihat. Karena kalau kita melihat, kalau misalnya contohnya di sini, mungkin ketika melihat orang bersin saja atau batuk saja, semua mata udah awas, udah melihat dengan kenapa ini, sakitkah atau apa. Padahal kan namanya batuk itu adalah hal lumrah, karena kita tidak tahu. Karena sampai sekarang ini pun kita nggak tahu seperti apa orang yang COVID, segala macam kan begitu. Cuman kan kalau ketika ada yang batuk, ada yang bersin, orang waspada, lebih waspada, agak menjaga jarak kan begitu. Langsung takut itu bukan waspada. Ya memang ya inilah yang terjadi di masyarakat. Kita nggak bisa salahkan siapa-siapa ya. Kita nggak bisa salahkan juga masyarakat, karena masyarakat juga mendapat informasi kan kadang-kadang nggak sama gitu informasinya. Jadi informasi juga kita lihat bertebaran nih simpang siur informasi. Kayak ini itulah tadi yang aku bilang, ada yang udah dimakamkan, kemudian keluar hasil tesnya tidak positif gitu kan, hasil tesnya negatif, tapi keluarga sudah dikucilkan, sudah dihindari sama masyarakat setempat, udah takut lah gitu kan, padahal hasil tesnya tuh misalnya keluar negatif. Hal-hal begini yang membuat COVID ini sangat menakutkan tuh di situ. Karena kalau dibilang dari awal kita dapat informasi, dan ini juga aku entah betul entah tidak 100% susah juga kita percaya, entah dari manapun sumbernya. Misalnya kan gini nih, awalnya tuh yang sakit aja yang pakai masker katanya, betul nggak? Betul. Sekarang semua pakai masker. Dulu kalau yang imunnya kuat nggak perlu khawatir, bisa istilahnya kemungkinan untuk terkena virus ini semakin kecil kan gitu dengan usia muda. Tapi kalau ada penyakit bawaan justru lebih bahaya kan gitu. Virus ini tidak mematikan, hanya penyebarannya yang luar biasa. Kan ini yang kita dapat informasi sampai saat ini kan? Betul, yang didapat dari kita sebagai masyarakat hanya sebatas itu saja kan begitu. Iya, itu ya hanya itulah yang kita terima kan informasi selama ini yang memang
yang memberikan informasi itu juga kan pihak-pihak yang kompeten lah kan. Tapi tetap saja angka orang yang dalam ODP, PDP atau yang positif meningkat. Padahal sudah banyak himbauan, anjuran akhirnya menjadi regulasi karena dilihat sekedar himbauan atau anjuran tidak ampuh. Masyarakat tetap, ya kita katakan bandel lah, biar lebih gampang kita mengerti bahasanya, bandel, nggak patuh kan gitu, disuruh di rumah aja nggak di rumah. Betul. Memang ada alasan, selalu ada yang mendasari. Misalnya, kalau kami di rumah makan apa, ya kan? Kalau kami di rumah aja nggak kerja, mati kelaparan. Kalau kami keluar kena corona, ya toh sama-sama mati, masa bodoh kan gitu. Itu kan, Karena masyarakat lebih bilang lebih baik mati karena corona katanya daripada mati karena kelaparan. Begitu pandangan masyarakat. Toh sama-sama mati, setidaknya saya berusaha, kan begitu kata masyarakat. iya betul. Memang nggak bisa kita salahkan hal-hal begitu. Tapi kita coba pikirkan, kalau kita mati karena kelaparan, kayaknya kecil kemungkinannya. Itu hanya apa aja ya, hanya sebatas alasan-alasan aja gitu. Daripada di rumah kelaparan mati, baik keluar, toh kena corona misalnya mati juga. Itu juga belum tentu. Jadi ini banyak yang belum tentu. Mati karena corona juga belum tentu. Mati karena kelaparan juga belum tentu. Kan begitu. Nah, jadi Betul. tapi dua-dua ini memiliki impact, dampak yang berbeda. Misalnya kalau kita di rumah aja ya, mudah-mudahan tidak mati kelaparan. Kan begitu. Kalau keluar, terkena corona, menambah jumlah pasien, menambah beban tugas dari para medis. Kan kasihan para medis kita ini sekarang. Betul, karena kan jumlah orang yang kita jumpai di jalanan selama kita keluar kan sangat banyak kan gitu. Kita nggak tahu apakah kita membawa virus itu atau tidak. Tapi yang kita jumpai, misalnya kita membawa virus tapi kita nggak sakit, tapi kita berjumpa banyak orang, orang-orang tersebut bisa kita tularkan virus. Kita tidak mengetahui apakah kita yang menularkan atau tidak, tapi setidaknya kan kita mengantisipasi dengan di rumah saja. Ya, untuk masalah kelaparan, saya rasa sih sekarang ini sudah mulai banyak gerakan-gerakan yang untuk membantu orang-orang yang di rumah saja. Karena kan kita tahu bahwa setiap orang memang benar pendapatnya, tabungannya berbeda-beda. Kan gitu. Hanya saja kan selama kita ini masih makhluk sosial, bertetangga, ya pasti akan ada aja bantuan-bantuan yang akan datang kepada kita. Kan gitu. Iya, iya. Aku nggak mau kita terjebak dalam hal-hal yang mengatakan misalnya corona ini konspirasi. Corona ini senjata biologis, ya kan? Aku nggak mau kita terjebak ke hal-hal itu karena kita juga tidak bisa membuktikan, kan gitu. Di luar dari kemampuan kita lah. Karena kalau kita bicara hukum, siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan. Jadi kalau kita misalnya mendalilkan ini konspirasi, apa bukti kita? Kalau kita mendalilkan ini senjata biologis, apa dalil kita? Kan gitu. Jadi menurutku ya, jangan kita berdebat, karena banyak juga masyarakat yang masih percaya tidak percaya ini corona, masih ada yang menganggap ini main-main. Karena ini cerita yang sangat enak untuk dinikmati masyarakat. Iya. Karena kan hal-hal yang tidak bisa dibuktikan itu kan membuat penasaran, betul nggak? Apakah ini merupakan konspirasi? Apakah ini merupakan senjata biologis? Kan itu kan menjadi perdebatan yang ya menjadi hiburan lah bagi masyarakat. Makanya kenapa sampai sekarang hal-hal tersebut tetap hangat diperbincangkan. Tapi ya kembali lagi kalau kayak seperti kita yang memang praktisi hukum, apapun yang mau kita ucapkan ya harus kita bisa kita buktikan, kan begitu. Jadi memang yang kita ucapkan adalah valid. Iya. Karena gini, banyak juga orang-orang terkenal gitu kadang membahas bahwa ini misalnya konspirasi karena begini. Karena ini begini, kalau ini begini. Adalah teori-teori yang dibangun berdasarkan persepsi, berdasarkan asumsi, karena tidak ada bukti yang valid kan gitu. Cuman kenyataannya ada yang mati, ada korban yang meninggal dunia, ada dokter yang gugur, ada para medis yang gugur, betul nggak? Betul. Beberapa banyak para medis kita yang gugur saking membludaknya pasien. Jadi bukan hanya karena mereka tertular, jadi bukan karena tertular COVID juga,
makanya mereka ada yang gugur. Tapi memang karena membeludaknya pasien kan gitu. Betul, karena ya saya rasa tubuh manusia ini kan memiliki ambang batas ya kan, tidak bisa bergerak dua kali 24 jam selama 1 minggu 1 bulan, kan tidak perlu. Kan perlu istirahat juga kan begitu. Jadi tapi untuk masalah COVID ini kan pasien tiap hari datang terus. Yang kulihat dia begitu, karena pernah tahu kan ada juga kayak di bidang keilmuan lain lah, misalnya kita ambillah contoh lawyer juga ya, pengacara kan ada juga. Betul. Kan yang meninggal di meja kerja. Ada, karena memang dia saking kecapeannya bekerja dia kan begitu. Betul. Dipostir dia bekerja terus. Kurang istirahat, berpikir terus, belum lagi tuntutan-tuntutan dari pihak-pihak lain. Misalnya tadi kita kasih contoh, misalnya ada lawyer kan, dia nangani suatu perkara, biasanya normalnya tuh kalau kita nangani ya paling 3 sampai 5 sampai 10 mungkin masih mampu lah kan. Tiba-tiba 50 perkara kita pegang. Kita kuras pikiran, cari dalil-dalil, cari dasar hukum. Setiap kasus beda-beda. Nah, kemudian tuntutan klien beda-beda. Ini gimana perkara saya? Ini gimana? Udah gimana ini? Kan akhirnya lelah, kurang istirahat segala macam, ya akhirnya gugur. Nah, ini sama kayak para medis kita, akibat banyaknya masyarakat yang tidak taat terhadap regulasi dan himbauan dari pemerintah, yang menganggap, masih banyak yang menganggap sepele, tetap keluar rumah, tetap tidak menggunakan masker, tetap tidak cuci tangan misalnya, tetaplah masih ya udah, daripada mati kelaparan tetap keluar segala macam. Akhirnya menjadi perantara penyebaran dan sebagainya. Akhirnya bertambah jumlah pasien. Bertambah kan yang kasihan para medis, dokter-dokter kita ini kasihan, perawat, rumah sakit, belum lagi mereka dikucilkan dari lingkungannya. Kan ada itu perawat yang nggak boleh pulang, nggak diterima sama masyarakat setempat. Diusir. Ya, padahal itu milik dia sendiri tempatnya. Iya. Tetap aja tidak diperbolehkan pulang lagi. Kan hebat masyarakat kita. Terus nanti kalau di antara mereka ada yang terkena kemana? Kan ke para medis juga. Kan ke dokter juga, kan ke rumah sakit juga, kan perawat juga yang ngerawat. Jadi diperlakukan seperti itu, padahal mereka adalah pahlawan. Saat ini mereka pahlawan. Kalau dulu zaman perang, militer-militer yang turun ke medan pertempuran, mereka adalah pahlawan. Sekarang ini perangnya melawan COVID. Iya kan? Jadi betul-betul yang bertempur, yang berperang ini kan para medis. Ya kita selaku masyarakat, setidaknya kalau kita tidak bisa membantu, tidak bisa menolong, ya kita patuhilah setiap regulasi, anjuran dari pemerintah dalam rangka menanggulangi COVID ini, kan begitu kan, Cat? Betul, karena dampak dari kita keluar rumah ini bukan hanya ke kita saja yang kena. Contohnya kayak tadi, orang-orang yang kita jumpai bisa saja berpotensi kita tularkan. Dan juga dengan semakin banyaknya korban-korban yang terkena COVID, para medis tugasnya semakin banyak. Padahal jumlahnya tidak bertambah-bertambah. Betul. Akhirnya kewalahan, kelelahan, akhirnya sakit bisa juga, atau mungkin sampai meninggal kan begitu. Iya, ada yang meninggal, udah beberapa tuh yang gugur, para dokter-dokter kita. Ya secara tidak langsung kita juga masyarakat berperan lah, aku bilang adalah peran terhadap itu. Walaupun kita masih apa sebenarnya dalam hati kita semua masyarakat ini ada pertanyaan-pertanyaan ini mengenai COVID ini kan, pasti ada yang mengganjal. Makanya kadang-kadang ada yang tidak patuh, tidak taat, masih menganggap ini hal yang sepele, karena memang dibilang virus ini tidak begitu bahaya, mati hanya dengan sabun, ya kan, tutup saluran pernapasan dengan menggunakan masker, katanya aman. Nah, berarti kan nggak ada masalah gitu kan, berarti kan aman-aman aja. Cuman faktanya yang terjadi memang bertambah terus kan. Kita nggak tahu juga ya, apakah informasi yang disajikan ini betul gitu kan. Betul tidak ini informasi, kita juga nggak tahu. Sepanjang itu belum ada data yang pembanding yang lain, kita anggap itu benar, kan begitu. Sebelum ada data lain yang mengatakan itu salah, kita anggaplah itu benar. Jadi memang kan setiap hari bertambah terus ini. Bayangkan pertambahannya itu bukan dalam jumlah yang sedikit, bisa ada yang puluhan, ratusan per hari. Itu bagaimana itu kewalahannya para medis kita. Itu yang perlu kita pikirkan. Itu yang aku harap dari video kita ini masyarakat bisa ya mengertilah sedikit lah, memikirkan para medis. Karena kalau kita bilang kelaparan, ya mudah-mudahan kita
kita juga bisa melihat sudah mulai banyak lah kan bantuan-bantuan baik dari pemerintah maupun orang-orang yang berkecukupan, tetangga-tetangga sekitar yang berlebih. Paling tidak untuk kebutuhan pokok, berbagi makanan sudah mulailah kita lihat kan, sudah mulai terjadi. Jadi kan sebenarnya kalau alasan mati kelaparan di rumah belum tentu juga. Betul. Walaupun memang ada yang mati kan. Kalau kita lihat informasinya kan. Ada kan? Karena kelaparan meninggal kan? Ada Ya, informasinya. ada, memang ada ya. Ada. Kita memang sedih juga, prihatin juga. Kok sekitarnya nggak ada yang memperhatikan? Karena kalau orang-orang terdekat kita, misalnya sekitar lingkungan kita ada yang meninggal karena kelaparan, sebenarnya kita berperan juga, kita salah juga. Nah, namun pun begitu, Chat. Perlu juga kita lihat, sebelum COVID ini, sebelum ada corona ini, apa tidak ada orang mati kelaparan? Tetap ada kan gitu, bahwa untuk masyarakat miskin sendiri kan, kalau kita lihat kan sebelum ada COVID sendiri kan sudah ada kan begitu. Ada Yang kan? karena memang pendapatannya sama sekali hari itu atau mungkin beberapa hari dia tidak dapat pendapatan dan juga tidak dapat perhatian dari warga sekitar juga, akhirnya tiba-tiba ditemukan meninggal kan begitu. Ada, ya kan? Jadi sebelum-sebelumnya pun ada kan gitu. Tapi pemerintahnya tidak seheboh sekarang. Karena sekarang semua dikaitkan dengan COVID kan begitu. Iya. Padahal seharusnya dengan adanya COVID ini kita bisa lebih menjadi seperti Indonesia yang zaman dulu, lebih peduli pada sesama, lebih peduli pada tetangga-tetangga kita, perhatikan tetangga kita apakah sudah makan belum ya kan? Tidak, sudah makan atau belum? Yang nggak ada salahnya kita mengirim makanan atau kita memberikan bantuan berupa bahan-bahan pokok ya kepada tetangga kita. Ya, karena memang sembari kita menunggu bantuan dari pemerintah datang, ya salinglah kita memang sedikit memiliki penghasilan atau pendapatan lebih atau kekayaan yang lebih, ya bisa kita berbagi kan begitu. Iya. Nah, semua tidak mau corona ini ada, tapi ketika semua ini sudah bisa saling bantu-membantu, pemerintah pun bisa fokus juga terhadap penanganan COVID ini, ya kita doakan juga semoga COVID ini selesai, masyarakat juga bisa tertib, karena kembali lagi walaupun ada namanya masker, pelindung mata, ataupun alat yang dibilang bisa agar kita terhindar dari corona, kan kembali lagi corona ini bisa menularkan karena ada interaksi. Jadi selama kita keluar dengan berinteraksi, itu kan berpotensi menularkan. Tapi jangan sampai juga kita karena dibilang berdiam di rumah saja, kita lupa sama tetangga-tetangga kita kan begitu. Jadi agar tetangga-tetangga kita ini yang merasa dia pendapatannya mungkin harian atau mungkin dia merasa kalau dia tidak bekerja tidak mendapatkan penghasilan, mau juga berdiam di rumah. Jadi semakin cepat virus corona ini bisa teratasi. Jadi kita membagikan bantuan, tetangga kita juga tetap bisa bertahan di rumah, ya kita juga bisa bertahan di rumah, virus corona ini segera berakhir kan begitu. Jadi sama-sama bekerja dan bekerja sama dan sama-sama bekerja. Betul. Jadi jangan terlalu menggantungkan semuanya kepada pemerintah kan begitu. Kita juga harus berperan di masyarakat dalam ya paling tidak orang terdekat di sekitar kita lah kita perhatikan. Kan begitu kan, Chan? Betul. Karena kalau kita bilang kita terus-terus menyalahkan pemerintah, kenapa bantuannya lama segala macam, padahal kita sendiri sebagai manusia bisa lebih cepat mengulurkan tangan kita, kan begitu. Kita menyalahkan yang jauh, tapi kita sendiri yang dekat tidak berbuat apa-apa. Tidak bisa membantu. Betul. Kita pula lagi yang mampu ini pula lagi yang paling banyak berkoar-koar ya kan? Wah, itu yang bikin jadi semakin rumit permasalahan ini kan begitu. Jadi cukuplah saling menyalahkan, cukuplah saling ya kita bisa saling membantu kan di sini kita bisa membantu. Jadi pemerintah pun ya memang pemerintah bisa proses pengiriman mungkin sembako atau bantuan dari pemerintah mungkin agak lama tapi bisa sampai juga, tapi tetap pemerintah bisa fokus kan gitu. Kalau misalnya pemerintah menghadapi lagi kayak permasalahan-permasalahan kayak isu-isu miring itu kan
Mm-mm. menambah beban pekerjaan pemerintah juga kan gitu. Betul, betul, betul. Memang tidak ada yang sempurna ya, gitu kan. Jadi kalau memang mau dicari terus kesalahan-kesalahan pemerintah ya memang ada terus. Maka apa kita Ya pasti berkutat ada. di situ aja ya kan, tanpa ada bertindak. Paling tidak ya untuk orang sekitar kita lah kita perhatikan. Kan gitu. Jangan terlalu menuntut Benar. pemerintah harus A, harus B, harus C dan sebagainya. Karena pemerintah juga sudah berusaha, bukan hanya berdiam diri. Ini kan kita lihat masalah mudik pulang kampung aja hebohnya bukan main. Benar, benar. Karena kalau kita sebenarnya kita mempermasalahkan hal-hal yang memang tidak penting, tapi kita Iya. lupa. Contohnya, Wuhan sudah berhasil untuk lepas dari lockdown, untuk beraktivitas seperti semula. Beberapa hari yang lalu Vietnam juga sudah berhasil untuk lepas dari lockdown. Jadi sudah bisa beraktivitas seperti semula. Ya, kita harus cukup mengikuti mereka saja. Mereka diam saja di rumah, saling membantu juga antara masyarakat agar tetap diam di rumah. Ya, akhirnya juga virus itu sendiri akan hilang kan begitu ya. Mungkin Indonesia dengan bisa mempraktekkan hal itu juga, Indonesia ya semoga dalam waktu dekat juga bisa. Nah, jadi kalau kita ingin COVID ini cepat berlalu, masyarakat harus patuh terhadap regulasi pemerintah. Pemerintah juga dalam artian membuat suatu kebijakan juga jangan sampai terbengkalai. Jadi kalau dari atas itu sudah A, ke bawah juga A gitu kan. Contoh aku bilang apa, Cat? Kita kalau bisa lihat ada perpu yang dikeluarkan Presiden ya terkait penanggulangan ini, bahwa ada anggaran-anggaran yang akan digunakan tidak bisa dikatakan kerugian negara. Berarti kan ini dalam keadaan darurat. Maunya ke bawah juga jangan terlalu birokrat gitu. Karena dari atas sudah tidak kaku lagi. Sepanjang itikadnya baik, tujuannya untuk membantu masyarakat. Maunya penyaluran bantuan tadi juga jangan terlalu birokrat. Kasih aja udah kan begitu. Kan sudah ada imunitasnya. Benar. Nah, kan gitu. Jadi tinggal kasihkan aja. Dan juga kan tentu kan yang dibawa-bawa kan lebih mengetahui mana yang layak untuk mendapatkan, mana yang tidak kan begitu. iya, karena kalau kita lihat yang terjadi ini carut marutnya di lapangan. Di lapangan yang carut marut, di tingkat RT, di tingkat RW, penyampaian bantuan ini kan gitu. Nah itulah, Benar. ya kita yakin pemerintah udah melihat itu. Jadi cepat diperbaiki hal ini supaya cepat juga penanggulangannya. Jadi masyarakat juga dapat patuh karena merasa yakin diperhatikan sama negara, diperhatikan sama pemerintah gitu kan. Jadi dia sinkron gitu kan. Kembali lagi kepada masyarakat yang memiliki rezeki berlebih ya boleh dong membantu yang lain sekitar tetangganya, paling tidak orang terdekatnya. Benar. Jadi kalau kita itu semua bisa terlaksana ya semua orang bisa berdiam di rumah saja kan begitu. Jadi tidak lagi keluar lagi, tidak lagi berbicara nanti aku makan apa. Jadi Betul. semua bisa bersabarlah di rumah untuk agar semua ini bisa berakhir kan begitu. Nah jadi itulah kita himbaulah kepada masyarakat ya, bersatu menanggulangi COVID ini, ya kan? Ya karena kalau hanya pemerintah saja tanpa peran serta masyarakat, ya tetap aja ini tidak bisa ditanggulangi. Atau jadi ya kembali kita masyarakat di sini menjadi garda terdepan juga, kita bisa bilang bahwa kita tidak lagi keluar rumah, kita berdiam diri saja itu sudah sangat membantu dalam menanggulangi penyebaran virus corona ini kan begitu. Betul. Kita juga meringankan beban para medis dalam bertempur merawat pasien-pasien yang terjangkit COVID-19 ini. Betul. Oke. Jadi tetap di rumah saja ya. Seperti kita ini kan di rumah saja nih. Tetap di rumah saja. Tetap di rumah saja. Oke, Cat. Makasih, Cat ya sudah berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol di channel Frans Winuraya Official. Oke, terima kasih Frans Winuraya Official. Terima kasih, kita ketemu lagi di pembahasan-pembahasan berikutnya di lain waktu dan di lain kesempatan. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah saja. Rumah saja. Oke, Cat? Ya, jadi itu tadi yang sudah kami coba sampaikan, ngobrol-ngobrol, kita himbau masyarakat juga
sama-sama kita menanggulangi, menekan angka penyebaran COVID ini. Yakinlah kalau kita sudah bersama-sama, pasti kurvanya akan turun. Jumlah korban pasti dapat ditekan, tidak terlalu banyak lagi. Bahkan sampai akhirnya kita akan bebas dari COVID ini. Itu harapan kita bersama. Kita ketemu lagi di video saya selanjutnya.